Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nama saya Adi. Sebelum kita membahas buku, saya menghimbau buat teman-teman, mari kita sejenak mendoakan saudara kita yang berada di Masamba sana, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, yang terkena bencana alam, banjir bandang. Semoga mereka diberikan ketabahan dan Masamba bisa kembali seperti sedia kala. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Ya, saya juga menghimbau buat teman-teman agar sudi kiranya membagikan sedikit energi ataupun materi buat saudara-saudara kita yang terkena dampak banjir bandang, karena uluran tangan kalian, bantuan kalian itu bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang berada di sana. Ya, kali ini saya akan membahas sebuah lanjutan dari video ini. Dan ini bukunya, Millionaire Mindset versi kedua, serial kedua, yang dikarang oleh Mardi Gowowi atau biasa kita kenal dengan Bosman Sontoloyo. Jadi dalam buku ini membahas tentang persamaan antara perang dan berdagang. Perang dan dagang itu sama, ada negosiasi atau kesepakatan harga yang kita tetapkan atau berapa, negosiasi. Ada juga namanya disiplin. Kau harus buka tokomu, kiosmu, kantormu dari jam 8 sampai jam sekian. Begitu terus. Harus disiplin dan tepat waktu. Yang ketiga, kau harus tahu apa kelemahannya kompetitor, apa kelebihannya kompetitor. Sama kau juga harus tahu apa kelebihanmu dan apa kekuranganmu. Pokoknya agak mirip lah perang dan berdagang, seperti itu. Terus Mardi Gowowi dalam buku ini mengkritisi sistem yang yang selama ini dilakukan oleh pemerintahan tahun 2014 sampai 2019 pada saat Bapak Presiden Jokowi menjabat periode pertama. Banyak dia kritisi, terutama tentang model-model BUMN-isasi yang dilakukan oleh Bu Rinso menurut Mardi Gowowi. Seperti itu, banyak dia kritisi. Jadi Mardi Gowowi ini lebih mengedepankan tentang sistem swastanisasi. Jadi beberapa aset-aset BUMN biarlah swasta yang atur, tidak usah negara yang atur semua. Karena kalau negara yang atur, ya kau lihat itu beberapa BUMN ada yang kolaps, ada yang ya kau lihat saja tuh, jangan saya jelaskan ke berita-beritanya seperti itu. Terus Mardi Gowowi juga menjelaskan tentang mindset. Ya, ini yang harus teman-teman ketahui, bahwa kalau kehidupanmu berubah, mindsetmu juga harus kau rubah. Nggak bisa kau rubah kehidupanmu kalau mindsetmu tidak kau rubah. Cara berpikirmu kau rubah kalau mau kau merubah kehidupanmu. Kalau kau mau rubah pendapatanmu, cara berpikirmu kau rubah. Itu penting buat teman-teman. Seperti itu. Bukan cuma pedagang ya, siapapun itu kalau mau merubah ya harus merubah mindsetnya. Itu yang pertama. Kemudian Mardi Gowowi juga menjelaskan tentang konsep kesuksesan itu ternyata ada dua. Ada yang sejak dia lahir dia sukses, ada yang kondisi lingkungan yang membentuk dia sukses. Kalau sejak lahir itu orang tuanya memang sukses, jadi orang tuanya sukses, dia disuplai dana, anaknya disuplai dana, diinjeksi dana pendidikan yang bermutu. Ya otomatis kalau pendidikannya bermutu, mindsetnya bagus, ya pasti dia sukses toh. Kalau kondisi lingkungan yang membuatmu sukses, itu karena kau kepepet, kejepit. Ibaratnya kayak begini besok kau ujian toh, ya mau tidak mau kau harus mempelajari apa-apa yang mesti kau pelajari besok. Kau kepepet, lingkungan yang membentukmu sukses seperti itu.
Terus Mardigowi juga membedakan dua jenis karyawan. Ada yang modelnya sapi, ada yang modelnya anjing. Yang kayak bagaimana itu? Kau baca sendiri bukunya. Sebagai pedagang, kau juga harus tahu musim. Jadi dalam ekonomi itu ada dua musim. Musim semi sama musim hujan. Seperti itu. Jadi kalau kau lihat sekarang ini tuh tahun apa ini? Musim apa sekarang ini? Bukan musim dalam artian iklimnya, tidak. Maksudnya apa lagi yang diminati oleh pasar, apa yang diminati oleh pembeli, seperti itu. Jadi kalau kau sudah tahu ini musim, insya Allah perusahaanmu atau daganganmu pasti akan bertambah besar, seperti itu. Terus pokoknya banyak dia bahas bros tentang berdagang. Pokoknya kiat-kiatmu tuh ini maksudnya aplikatif ini. Yang terakhir saya mau berikan kok yang informasi paling penting ini. Mardigowi dalam ceritanya dia pergi ke tanah suci toh, dia bawa neneknya. Di situ dia baca surah Al-Kahfi sebelum pergi melempar jumrah. Dalam surat Al-Kahfi itu menjelaskan tentang dalam anak yatim itu ada harta. Jadi kesimpulannya menurut Mardigowi, kalau kau mau kaya, ya kau harus pelihara anak yatim. Seperti itu. Makanya Mardigowi sudah ribuan anak yatim yang dia pelihara. Ya kau bisa lihat itu bagaimana kondisinya Mardigowi. Ya mungkin hal tersebut bisa kau aplikasikan supaya daganganmu, usahamu bisa pesat, asik. Seperti itu. Ya itu saja yang bisa saya jelaskan. Sebenarnya banyak saya mau jelaskan tapi pasti mengambil waktu karena buku ini aplikatif, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi kalian yang berdagang maupun politisi, seperti itu. Sebelum saya akhiri ini video, saya menghimbau buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen positif, serta nyalakan lonceng notifikasi. Kemudian kalau bisa ya dibagikan supaya kita bisa menginjeksi, membuat budaya literasi di Indonesia bisa berkembang. Karena kalau literasi berkembang, otomatis pemikiran kita berkembang dan Indonesia bisa maju. Karena hanya dengan knowledge atau mindset yang bagus, kita bisa merubah Indonesia untuk jadi yang lebih baik. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.